Hari ini 9 September 2024, tanggalnya lumayan cantik ya, 992024. Saya akan bahas lagi XAUSD, now back to Saxo untuk ngomongin di daily-nya agar kita punya bias yang lebih jelas yang bisa kita perhatikan. Ini adalah pembentukan daily yang terjadi, teman-teman bisa perhatikan sendiri, close selalu di atas dari 2490. Ya, selalu di atas dari 2490. Saya ubah ini menjadi garis, kalian juga ngeliat hal yang sama. Silakan tonton video saya kemarin Jumat yang saya sampaikan kepada kalian semua, bahwa ketika kalian perhatikan pergerakannya dan dia close daily-nya masih di atas 2490, means setiap kali dia gerak drop ke bawah, only taking the liquidity. Hanya ngambil liquidity saja, nggak ada perubahan yang signifikan. Drop, taking liquidity, up. Drop, taking liquidity, up. Bullish. Drop lagi, taking liquidity, up. Dan kondisi sekarang dia bergerak dalam inner liquidity-nya ya, untuk candlestick sekarang. Wajar ini terjadi, kenapa? Ya memang karena kan kemarin ada news NFP strong untuk pembentukannya. Dan kondisi saat ini yang teman-teman perhatikan adalah mulai masuk ke masa-masa santai lagi. Now if we check secara ekonomi kalender, nanti saya tunjukin. Nah sekarang kita ngomongin dari pembentukan yang ada. Ini kan sebenarnya masih pembentukan base teman-teman, still consolidating. Ya, still consolidating. Apakah ada potensial dia drop lumayan signifikan? We never know. Apakah ada potensial dia akan up lumayan signifikan? Juga we never know. Sampai kapan kita tahu? Sampai dia berhasil breakout this momentum. Kalau misalnya dia melanjutkan, dia close aja di bawah 2490, menurut saya potensial dia drop semakin besar itu terbuka. Ya, jadi dia close di bawah 2490. Sayangnya, ya dia nggak drop di bawah 2490, nggak close di bawah 2490. Dan the highest levelnya pun juga nggak berhasil di breakout. Teman-teman perhatikan 2531, 2533 sampai di sini ini pun nggak break sama sekali. Nggak ada yang lebih tinggi nge-close-nya di atas 2524. Berkali-kali ngehit lebih tinggi daripada 2524 banyak. Ini 2529, ini 2528, ini 2529, ini 2526. Hit lebih tinggi daripada 2524 banyak banget. Tapi apakah ada yang close di atas itu? Nggak ada. Semua still respecting all of those zones. Jadi kalau kita ngomongin memang pergerakannya signifikan, atas bawah dihajar. Tapi kalau teman-teman perhatikan, still base yang terbentuk. Nggak ada perubahan yang berbeda. Sama sekali nggak ada perubahan yang berbeda dari gold saat ini. Kita ngomongin sekarang dari news dulu. Minggu ini ada apa aja sih? Ini hari Senin, ya. There's no big change. Nggak ada banyak banget berita-berita yang lumayan menarik. Mungkin di Asia lumayan karena China ngeluarin CPI dan PPI-nya. Ini pasti akan berdampak sama saham-saham yang ada di Asia. Japan juga sama. Teman-teman bisa perhatikan GDP-nya turun. Ya, jadi teman-teman bisa ngeliat juga kalau kalian pantau di USD JPY, supposedly USD JPY-nya lagi menguat. Nah, kita ngomongin di hari Selasa, apakah ada news untuk US dollar? Nothing. Jadi Senin Selasa harusnya market biasa aja, bergerak nggak begitu signifikan, manfaatkan secara teknikal. Rabu kita mulai masuk GBP, ada GDP, lalu US dollar atau USD ya, US-nya ada core CPI. Ini yang akan jadi tantangan kita trade di minggu ini, yaitu di CPI. Jadi Rabu kita akan melihat pergerakan yang lumayan signifikan. Kamis seperti biasa kita akan ada initial jobless claim dengan PPI karena kan ini masuk dalam bulannya, awal bulan ya. Untuk informasi seperti itu. Dan 19.15 teman-teman lihat ECB interest rate decision. Ini juga menarik dan ini akan menjadi jawaban ya pergerakan euro USD ke depannya bagaimana. Begitu. Next, Jumat teman-teman bisa perhatikan sendiri. Kita there's no big news, export import price index only. Lalu Michigan 1 year inflation expectation. Nothing much yang bisa kita pantau, tapi minggu ini still adalah minggu yang kita perlu perhatikan karena signifikan banget pergerakannya nanti. Now kita balik ya. Kalau misalnya teman-teman perhatikan, kita masuk ke Owanda. Now we check on H4. Nah di H4 ini adalah pergerakan yang terbentuk dari Owanda. Ini saya hapus. Teman-teman bisa ngelihat pembentukannya kan sebenarnya lagi base saja. Sama kayak daily tadi ya. Up, down, ketahan. Up, down, ketahan. Up, down, ketahan. Tapi ada yang menarik nih teman-teman. On this level, nahan lumayan lama. Kalau misalnya saya ubah jadi garis, ini nahan lumayan lama ya. Zonnya saya hapus beberapa biar teman-teman nggak pusing. Ini dihapus, ini dihapus. Sebentar. Nah, ini saya hapus yang angka-angka harga ini aja. Kotaknya jangan dihapus. Ini hapus. Ini saya taruh balik. Sama ini saya hapus. Teman-teman bisa ngeliat di sini ada a good level yang bisa kita pantau. Ya, a good level yang bisa kita pantau. Saya balikin jadi candle. Drop, ketahan, bullish kenceng. Ya, ini
Teman-teman bisa perhatikan Kamis kemarin drop ketahan bullish kenceng dari jam 12 itu kan sampai jam 4 sore dia bullish aja. Di sini juga sama, drop, up, ketahan dan bullish lagi. Jadi ini ada hal yang menarik nih, kita perlu pantau. Kalau misalnya kita tarik pakai price notes, ini adalah di 2494 ya, 2494 dengan di 2496. Sekarang harga ada di 2499. Artinya apa? 2496, 2494 ini bisa dijadikan patokan kita. Kalau nanti saya ubah jadi H1, teman-teman pasti akan bisa ngeliat hal yang sama. Sih. Bisa diperhatikan? Up, nahan, kencang, di sini ketahan, still going up, still bullish. Jadi 2496, Sebelum kita lanjut videonya, saya mau ngenalin kalian dengan aplikasi trading yang serba bisa. Perkenalkan, Quick Pro dari Forex IMF. Aplikasi ini dirancang khusus untuk semua trader ya. Jadi, dari pemula sampai dengan profesional yang ingin banget memahami market dengan mudah dan cepat. Dengan Quick Pro, kalian bisa memulai trade kalian hanya membutuhkan waktu kurang dari 5 menit aja dalam tahap registrasinya. Kalian bisa mulai trading dengan minimal deposit Rp100.000 dan melakukan withdraw mulai dari Rp10.000 saja. Transaksi menjadi lebih mudah dengan berbagai macam fitur, semisal fitur Smart Pending Order, di mana kalian cukup menggeser layar Anda saja. Kalian juga bisa pantau peluang market secara otomatis dengan Market Detector dan tutup beberapa posisi dalam sekali klik menggunakan Group Action. Kalian pun juga bisa mendapat alert dan juga notifikasi real time agar Anda tidak ketinggalan peluang. Nah, tidak sebatas aplikasi saja ya, jadi kalau dari saya sendiri, Quick Pro ini nggak sebatas sebagai aplikasi untuk trade, melainkan dia juga bisa banget menjadi salah satu sumber informasi utama saya dalam trade. Saya bisa melakukan pengecekan terhadap kondisi market dalam sekali lihat melalui watchlist. Saya bisa gunakan fitur price alert untuk bisa mendapatkan pengingat saat harga mencapai level yang saya inginkan. Selain itu, kalian juga bisa menggunakan fitur lain seperti Economic Calendar yang bisa membantu teman-teman untuk mengecek berita-berita terbaru atau berita yang akan rilis, menggunakan Market Insight untuk mendapatkan informasi terkini mengenai currency dan pasar, serta beberapa fitur lain seperti News Update, Trading Ideas, Technical Rating, dan lainnya. Quick Pro sendiri membuat proses trading kita akan jauh lebih mudah, cepat, dan juga instan ya. Kalian bisa unduh aplikasi ini melalui link yang sudah saya sematkan di deskripsi ya. Saat ini aplikasi baru tersedia di Google Play Store dan sedang dalam tahap peluncuran di iOS juga. So, teman-teman nggak perlu berlama-lama lagi, kalian boleh banget langsung gunakan aplikasi Quick Pro by Forex IMF. Mari kita lanjutkan pembahasan kita hari ini. 2494 ini akan menjadi buy high risk-nya saya. Buy high risk-nya saya, as long dia nggak break balik di bawah 2494, ini bisa jadi buy high risk. Kenapa? Karena teman-teman lihat, kalaupun dia berhasil break drop ke bawah, maka potensial dia untuk nutup this level terbuka lebar. Ya, ini adalah di berapa teman-teman sekalian? 2486, 2487 sampai ke 2485. Sama pembentukannya di sini kan. Sebelumnya taking liquidity, lalu dia membentuk bullish dan ada pembentukan bullish order block. Belum dimakan sama sekali bullish order block ini sampai kemarin Jumat dia makan area bullish order block tersebut. Jadi ini patokan next kalau misalnya saya harus entry buy. Oke. Jadi 2496, 2494 itu area yang oke kalau misalnya kita harus entry buy. Dan di mana nge-sell-nya? That's actually a good question. Di mana nge-sell-nya? Kalau misalnya dia sekuat ini turunnya, geng, di mana kita bisa nge-sell-nya? Sebenarnya sederhana teman-teman. Kalau misalnya kita ngomongin di mana kita bisa nge-sell-nya, kita bisa perhatikan dalam time frame yang lebih kecil. Karena ada pembentukan baru di dalam time frame yang lebih kecil, misalnya di M15. Teman-teman akan lihat ada pembentukan yang melambat. Ini saya hapus. Di mana pembentukan yang melambat itu? This one. Drop, up, naik, nge-close untuk gap yang terbentuk dan lanjut drop. Maka di level ini kita bisa jadikan patokan untuk entry sell. Jauh banget memang, tentu jauh banget. Kenapa ya? Karena dia levelnya jauh di atas. Ini ada di ini dan di level 2516 dan 2514 untuk area sell-nya. Ya, 2516, 2514. Teman-teman perhatikan di sini ada gap yang kebentuk, ini kan full. Bentuknya hanya pembentukan gap semata. Kalau misalnya saya tarik untuk Fibonacci retracement, ini saya tarik Fibonacci retracement dari the highest levelnya. Fibonacci retracement dari the highest levelnya sampai dia paling lowest, maka kita bisa dapatkan 618-nya itu di 2512. Ya, masih di sini zone-nya. Ya. Still the same zone. Artinya itu adalah area sell yang oke banget untuk kita tradingkan. Satu dulu di sana. Now we talk about the level yang mungkin bisa kita perhatikan di M5 ini. Ini saya taruh lebih dekat. Teman-teman bisa perhatikan kalau misalnya dia drop signifikan taking liquidity di sini naik.
drop, liquidity, naik, drop, sama, naik, kencang, drop, baru dia dropnya lumayan signifikan. Maka ini adalah area sell, tapi sellnya sebatas sell scalping. Sih, 2500, 2503 ya. Kalau misalnya saya bisa buletin, teman-teman bisa makannya ya 2500, 2502, 2501. Nanti baru bolak-balik aja. Kenapa ya? Karena itu adalah salah satu area yang cocok juga untuk kita manfaatkan untuk sell position. Ya, ini M5 juga sama, still the same, teman-teman bisa perhatikan. Jadi kalau misalnya kita ngeliat dalam pembentukannya sebenarnya nggak gitu menarik. Market hari ini tuh nggak gitu menarik banget. Tetapi ada area-area yang memang kita bisa manfaatkan seandainya kita perlu untuk masuk sell dan buy-nya. Jadi 2496 teman-teman bisa perhatikan, dan 2494 ini adalah area yang akan dijadikan sebagai patokan saya nge-buy selama si 2494-nya nggak breakout. Sederhana ya. Lalu untuk buy selanjutnya di mana? Jauh teman-teman, 2474, 2470. Ini saya naikkan jabatannya dia. Sebelumnya ini kan buy high risk. Saya naikkan jabatannya dia sebagai medium risk karena ini salah satu zone yang lumayan signifikan juga mempertahankan. Ya, sell scalping only hanya sebatas scalping, itu hanya sebatas di 2500, 2501, 10 pips. Nanti lanjut lagi kalian di 2503 silakan, tapi menurut saya 2500, 2501, 02 itu udah cukup teman-teman kalau mau manfaatkan. Dimana sell kita yang bisa kita manfaatkan lebih lama itu 2514, teman-teman bisa perhatikan yang kayak tadi. 2512 lah, 2512 sampai 2514, nanti lanjut lagi masuk di 2516-an kalau misalnya dia kasih kita untuk re-entry. Dan nextnya ada di 2524, which is yang tadi teman-teman sudah dengar pembahasannya pas saya ngomongin di daily. Market akan melambat, teman-teman lihat sendiri di sini. Market lambat, nggak ada pergerakan yang lumayan signifikan, hanya bergerak di situ-situ aja. Ya, setelah dia drop lumayan signifikan ini, potensial dia menutup gap ini terbuka lebar. Jadi potensial dari XAUSD nutup gap ini terbuka, yang nanti bisa nge-respect untuk mengalami penurunan. Makanya saya pandang 2500, 2502 ini sebagai area scalping lebih dulu. Kalau memang nanti dia strong untuk nahan pergerakannya tidak lebih dari atas itu, maka kita bisa patok sampai si 2506-nya. Ingat kemarin kita ada patokan di 2506 yang menjadikan dasar kita untuk entry sell position. Jadi untuk sekarang menurut saya bias still on bearish. Bias saya masih dalam bearish. Masih ada potensial dia drop balik ke bawah ke 2494 masih ada, ke 2488 masih ada, sampai dia ke 2485 tuh masih terbuka lebar. Ya, kecuali nanti candlestick yang sama ini, teman-teman lihat candlestick yang drop ini terjadi untuk bullish. Jadi kan teman-teman kalau saya ubah ini ke candlestick bullish, dia hajar sampai 2516. It means dia breakout 2500, 2503, dia breakout 2514 sampai dia hajar ke 2516-an. Jadi itu yang akan menjadi reason kita kalau memang kita nanti harus tahu, oh ini buy-nya kuat, dan nanti kita makan sell-nya di area medium risk 2531, 2533. Oke. Jadi menurut saya secara daily bias still bullish, still bearish, masih akan mengalami penurunan. There's a big potential dia hanya akan nutup gap terlebih dahulu, gapnya di 2500, 2503 ini, untuk nanti melanjutkan penurunannya kembali. Ya, jadi untuk sekarang base yang dia bergerak ya, kalau misalnya kita ngomongin base, basically dia gerak adalah di sini aja, 2503 sampai 2494, atas bawahnya 90 pips. Semoga membantu teman-teman, nanti tinggal sesuaikan dengan trade yang teman-teman jalankan, jadikan Mapking ini sebagai referensi. Untuk teman-teman di Growcount, nothing to be worry about, karena saya pasti akan selalu share Mapking di dalam grup, dan teman-teman yang di publik bisa tonton saja videonya nanti ketika saya sudah upload, atau nanti kalian sudah nonton di live ini. Thank you banget buat teman-teman sekalian.